Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan belajar sebuah kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, dan kita hari ini akan belajar tentang sebuah judul yang Masya Allah, ini judulnya ya. Judulnya adalah bagaimana menikahkan anak-anak kita jika memang saatnya sudah tiba. Masya Allah. Jadi yang namanya mendidik anak-anak itu ya akhwat, tidak kemudian kita biarkan mereka tanpa mengetahui apapun ya. Apalagi ketika anak-anak kita mulai tumbuh di dalam dirinya rasa untuk menjalin hubungan keluarga gitu ya. Bukan lagi hubungan bersama orang yang dicinta, tapi lebih dari itu ingin menikah. Jadi memang Masya Allah ya, seorang laki-laki itu baiknya ketika dia mau menikah berkata kepada ibunya. Saya ingat dulu suami saya pernah bercerita, kata beliau, ketika saya pengen menikah maka saya bilang ke ibu beliau ya, beliau bilang, "Mah, aku mau nikah, tolong carikan jodoh," katanya ya, Masya Allah. Dan seharusnya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki kita sudah ingin menikah dan berkata kepada kita ingin menikah, maka kita sebagai seorang ibu, suami kita sebagai seorang ayah, maka kita hendaklah menikahkannya ya. Dan yang namanya menikah itu dalam Islam itu urutannya ya teman-teman. Urutannya itu ada yang wajib ya. Jadi sudah wajib, ada yang mubah, ada yang mustahab ya. Mustahab itu sunnah ya. Tergantung setiap diri seseorang ya. Kapan menjadi wajib? Apabila memang dari pihak laki-laki atau perempuan sudah memasuki usia wajib menikah, tidak ada halangan bagi laki-laki misalnya mampu membayar mahar, dan tentunya bagi laki-laki mampu menafkahi anak istrinya nanti gitu ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Maka dari itu saya seringkali ya memberikan pesan kepada diri saya dan teman-teman semuanya, ayo yuk yang punya anak laki-laki ya, jangan biarkan mereka itu menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar akademik. Jangan biarkan mereka waktunya habis hanya untuk mengejar akademik, tapi lebih dari itu ajarkan anak laki-laki kita bagaimana caranya mencari nafkah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW saja, beliau itu sudah belajar dari mulai beliau menggembala kambing, dari mulai beliau berdagang ya, menjual barang dagangan orang lain. Ya, ini kenapa seperti itu? Karena beliau sedang mempersiapkan diri beliau kelak menafkahi anak istrinya. Beda dengan zaman sekarang ya, akhwat. Anak laki-laki kita dididik mengejar akademik setinggi mungkin. Ya, tapi giliran mereka
kelak sudah saatnya mau menikah mereka bingung apa yang mesti dilakukannya. Ya. Dan tidak semua anak laki-laki di Indonesia ini punya mental untuk bekerja. Insya Allah. Kami pernah punya pengalaman berjumpa dengan teman-teman dari Australia, di Yaman. Di sana budaya anak laki-laki itu bekerja. Jadi dari SMA ya sudah tidak lagi meminta uang saku kepada orang tuanya, dan mereka biasa bekerja, baik itu misalnya menjaga toko atau ada rumah butuh direnov gitu, dicat ulang, itu biasanya anak-anak SMA yang mengerjakan ya. Atau misalnya mencuci piring, kerja part time di sebuah rumah makan, restoran gitu, itu udah biasa. Dan ini sebenarnya ini bagian dari pembelajaran anak laki-laki kita untuk bisa mencari nafkah. Jadi perbanyak bekal untuk anak laki-laki kita itu skill. Ya, perbanyak tentunya bekal agama. Karena kelak anak laki-laki kita ini akan menjadi seorang suami bagi anak dan istrinya nanti. Seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anaknya. Dan tentunya seorang ayah yang baik di dalam agama kita adalah seorang ayah yang mengerti tentang agama. Yang kelak nanti ilmu yang didapatkannya bisa dibagi kepada anak dan istrinya. Ya. Jadi pembekalan dari mulai agama, skill itu harus sudah dipersiapkan ibu-ibu. Terutama kita nih yang punya anak laki-laki. Jadi jangan biarkan anak laki-laki kita habis waktunya hanya sekedar mengejar akademik saja. Ya, baik. Kemudian sudah menjadi kewajiban untuk kita menikahkan anak laki-laki kita, manakala anak laki-laki kita takut kalau terjatuh ke dalam perzinahan. Sebagaimana kita tahu ibu-ibu bahwa zaman sekarang itu zaman di mana subhanallah yang namanya perzinahan merajalela di mana-mana. Kita tengok keluar ya, ada banyak anak muda-mudi mereka berbangga-bangga dengan gebetannya. Bahkan orang yang nggak punya gebetan akan dibully habis-habisan. Ya. Dan inilah zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu orang pacaran itu masih sembunyi-sembunyi. Orang pacaran masih malu-malu. Zaman sekarang justru orang yang berpacaran itu dibangga-banggakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zaman sudah berbeda. Jadi manakala anak laki-laki kita sudah mengatakan, "Ma, aku pengen menikah. Bu, aku pengen menikah. Mi, aku pengen menikah." Maka kita katakan, "Insya Allah ya nak, Umi akan carikan." Gitu ya. Segera. Jangan ditunda-tunda dengan alasan misalnya, "Oh, anakku belum S2. Oh, anakku belum S3." Gitu ya. Karena yang namanya mengejar dunia ini nggak ada habisnya ibu-ibu. Subhanallah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan setiap pemuda yang sudah siap menikah untuk menikah. Dan hukum yang kedua adalah menikah itu sunnah. Yang menikah itu sunnah ya, ketika seseorang kondisinya dia sudah ada kemauan menikah tapi tidak khawatir terjadi perzinahan. Ya, jadi kalau memang dia sudah bisa untuk menahan ya, maka silahkan. Boleh menikah, boleh ditunda. Tapi menikah lebih awal tuh lebih baik. Dan ada solusi yang diberikan di dalam Islam bagi para pemuda yang belum mau menikah. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, "Waman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija." Di hadisnya, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ya. Wahai anak muda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan ini sesuatu yang lebih baik. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan kalian. Wa man lam yastati', kalau kalian belum bisa menikah, maka solusi yang diberikan di dalam agama kita ini adalah fa alaihi bis-shaum.
fa innahu lahu wija. Ya, maka hendaklah kalian berpuasa karena puasa adalah benteng baginya. Coba lihat ibu-ibu, ini kan solusi yang diberikan dalam Islam. Kalau memang dia belum bisa untuk menikah, laki-laki ini, ya maka hendaklah kita katakan untuk berpuasa. Baik, yang ketiga ya akhwat, ya, kondisi seorang laki-laki mubah untuk menikah. Ya, tadi kan yang pertama wajib, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah mubah. Ya, mubah, dan mubah ini lebih kepada diperbolehkan. Ya. Jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, akan tetapi jika dia tidak menikah pun dia bisa menahan dari zina. Dan jika pernikahan itu dilakukan, ya, maka orang ini juga tidak akan melantarkan istrinya. Maka ini lebih kepada mubah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa menikah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, dan ada yang hukumnya mubah. Baik. Kemudian di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 32, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jadi menikahkan, mengawinkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surah An-Nur. Dengan siapa laki-laki ini menikah? Dengan seorang perempuan, baik perempuan yang merdeka maupun perempuan dari hamba sahaya. Kalau zaman dulu kan ada dua tuh. Ya, kalau zaman dulu masih zamannya ada perbudakan, masih zamannya ada wanita dibagi menjadi dua, ada yang merdeka, ada yang hamba sahaya. Maka bagi seorang laki-laki boleh menikah dengan hamba sahayanya, boleh menikah dengan orang yang merdeka. Masya Allah. Disilahkan. Yang jelas, ya, yang namanya menikah itu harus dilihat, ya. Kalau misalnya seorang laki-laki, maka menikahlah dengan wanita yang salihah. Ya. Seorang wanita yang salihah menikahlah dengan laki-laki yang salih. Dan tentunya dilihat kembali yang namanya bebet, bobot, bibit, ya, sekufu atau tidak. Itu semuanya diperhatikan di dalam Islam. Kenapa? Karena yang demikian ini jauh lebih baik. Ya. Rasulullah SAW, beliau pernah, ya, menggambarkan bagaimana kondisi ketika beliau menikahkan salah satu sahabat, ya, bersama seorang wanita bangsawan yaitu Zainab, yang akhirnya nanti Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu suami beliau, ya, putranya Ummu Aiman, beliau berasal dari budak, kemudian menikah dengan kalangan bangsawan. Akhirnya apa? Akhirnya harus bercerai di tengah jalan. Dan ini pentingnya yang namanya sekufu di dalam Islam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, next Mbak, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kata Allah nih akhwat, ini Allah loh yang berfirman. Yuk kita pelajari yuk, tadabburi yuk. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita. Jadi fitrahnya yang namanya wanita ini memang dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW akhirnya mewanti-wanti para laki-laki. Apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Subhanallah. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah setelahku yang paling membahayakan terhadap laki-laki selain fitnah wanita. Masya Allah. Jadi ngeri ya akhwat, ngeri. Ya, kemarin kita yang di Surabaya sudah belajar ya bagaimana menjadi wanita yang mempesona. Bagaimana kita menjadi wanita yang bisa memberikan manfaat kepada
sesama kaum laki-laki, bukan justru menggoda kaum laki-laki, karena memang fitrahnya wanita ini adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Maka jadilah kita wanita-wanita muslimah ya, yang tidak Islam menjadikan kaum laki-laki yang akhirnya terjatuh ke dalam dosa ya. Jadi memang Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sebelum Allah menyebutkan yang lainnya di dalam surat Al-Imran, maka Allah menyebutkan terlebih dahulu bahwa di antara sesuatu yang dicintai oleh kaum laki-laki ini adalah wanita. Pertama loh disebut, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sebelum Allah menyebutkan wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Coba buka ibu-ibu surah Al-Imran ayat 14. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan yang pertama kepada wanita, yang kedua kepada anak-anak, yang ketiga kepada harta, baik itu dari jenis emas, perak, atau kuda-kuda pilihan, binatang-binatang terang, dan sawah ladang. Dan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa mencintai wanita dan dunia itu fitrahnya manusia. Nggak ada seorang laki-laki yang dia nggak cinta terhadap wanita. Kalau ada laki-laki nggak cinta kepada wanita, berarti dia nggak normal. Jadi kalau zaman sekarang ada laki-laki cintanya kepada laki-laki itu nggak normal gitu. Yang normal itu seorang laki-laki mencintai wanita, ya. Dan nggak ada seorang laki-laki pun satupun di dunia yang tidak mencintai harta. Kalau ada laki-laki mencintai harta normal, ya. Sebaliknya kalau ada laki-laki yang dia tidak mencintai harta, maka itu nggak normal, ya. Karena memang ini adalah fitrah, ya. Jadi orang-orang yang dia tidak mencintai anak-anak, dia tidak mencintai wanita, dia tidak mencintai harta, maka fitrahnya perlu dipertanyakan. Ya, ini memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita para wanita juga sebagai ujian terbesar kaum laki-laki. Ya, ketika Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah setelahku yang paling membahayakan terhadap laki-laki selain fitnah wanita. Dan hadis ini tidak berlebihan ya akhwat. Karena memang faktanya demikian, faktanya begitu. Ya. Banyak wanita yang akhirnya bisa meruntuhkan kaum laki-laki yang berakal. La haula wala quwata illa billah. Yang awalnya gagah, kuat, gitu ya, cerdas. Ya Allah, dibuat lemah tuh di hadapan wanita. Yang awalnya laki-laki ini mengucapkan ini halal, ini haram. Setelah dia berada di bawah kendali seorang wanita, akhirnya waliyadubillah banyak dari kaum laki-laki yang keluar dari Islam. Banyak dari kalangan kaum laki-laki yang mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kita banyak-banyak berdoa ya akhwat, semoga para suami kita, anak laki-laki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah wanita. Karena fitnah wanita itu begitu agung, begitu besar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna kaidakunna azim. Ya, bahwa tipu daya wanita itu, ya, sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan inna kaidakunna azim. Tipu dayanya wanita ini mengerikan gitu ya. Besar sekali. Ya, itu buktinya apa? Buktinya Nabi Adam alaihissalam akhirnya keluar dari surga karena godaan istri beliau, dan istri beliau digoda oleh setan. Dan setan memang begitu. Setan tuh kerjanya kalau di sini mentok, di sana mentok, menggoda hamba Allah, maka biasanya dihadirkan seorang wanita untuk sengaja menjauhkan para laki-laki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian Syekh mengatakan, ya, jadi teman-teman, jika ada di antara anak kita yang sudah mencapai usia balik, dan yang namanya usia balik ini di dalam Islam itu adalah ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah, ya, dan dia sudah waliyadubillah ya terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, zaman sekarang misalnya seorang laki-laki sudah melakukan onani misalnya ya, atau sudah pacaran dan lain sebagainya, maka subhanallah hendaklah bersegera ya, bersegera untuk menikahkan anak laki-laki ini sebelum waliyadubillah tergelincir ke dalam perzinahan ya. Dan tugas kita sebagai orang tua, terutama kaum ibu-ibu nih, sudah mulai
melirik gitu calon-calon mantu. Jadi cari tuh calon mantu solihah. Oh, ini kayaknya cocok ini untuk anak saya nih ya. Masya Allah, anaknya solihah, anaknya Masya Allah dari nasabnya bagus, dari agamanya bagus, tutur katanya bagus, cantik. Ya sudah, segera dikip itu. Ya, dikip, didekati gitu ya. Dulu tuh saya masih ingat ibu, ketika saya ditanya oleh ibu saya, malam-malam waktu itu ya, saya dipanggil sama ibu dan bapak, ya Allah yarhamu. Beliau bilang ke saya, Umi dan Abi itu bilang, ini tadi ada ibu dari Cilacap ya, telepon katanya anak laki-laki beliau pengen menikah ya dengan kamu, apakah kamu mau bersedia, katanya gitu. Wah, itu deg-degannya luar biasa tuh ibu-ibu ya. Dan saya langsung Masya Allah ya, teringat kembali bagaimana wajah ibu yang disebutkan itu, karena memang sebelumnya sudah pernah ketemu di pondok pesantren. Oh, ternyata ibu yang kemarin itu ya, yang tanya-tanya alamat, yang tanya-tanya nomor telepon ibu saya, Masya Allah, ternyata itu Toyo. Jadi Masya Allah, benar-benar rasanya Masya Allah. Dan memang seharusnya begitu gitu. Jadi memang ibu mertua saya sudah cari-cari tuh mana nih bakal calon menantu ini ya, Masya Allah. Jadi nggak kaget lagi ketika putra beliau berkata, Ma tolong carikan jodoh ya. Beliau sudah punya ancang-ancang nih. Oh, ini nih dengan Mbak Fulanah gitu, dengan Mbak Fulanah, Masya Allah. Sekarang ya teman-teman boleh ya, mulai sekarang dilihat-lihat lagi ya, kira-kira wanita solihah yang mana yang patut untuk dijadikan sebagai menantu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti dalam surah An-Nur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan untuk kita semuanya, waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Lihat, kata Allah, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memberi kemampuan mereka dengan karunia-Nya. Masya Allah. Lihat teman-teman, lihat ya akhwat, orang yang menikah itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang yang menikah akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut bagaimana nanti suami anak kita menafkahi anak istrinya. Sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengayakan. Dari mana? Dari arah yang kita tidak pernah duga. Ini janjinya Allah loh Bu Ibu. Kata Allah, orang-orang yang menikahkan ya, atau orang-orang yang menikah itu Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Subhanallah. Karunia Allah itu begitu besar, begitu luas. Dan kita sebagai orang beriman, hendaklah kita yakin dengan janji Allah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Maka yakinkanlah diri kita masing-masing bahwa Allah ketika kita sudah berusaha untuk untuk menepati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan janjinya. Ya Masya Allah. Yang jelas ibu-ibu ketika punya anak laki-laki diikhtiarkan dulu untuk bekerja. Nggak usah dipikir nanti gajinya seberapa, nanti bagaimana, apakah nanti cukup untuk membelikan rumah istrinya, apakah cukup nanti untuk membelikan mobil istrinya, apakah cukup untuk membelikan keinginan-keinginan istrinya. Nggak usah berpikir terlalu jauh. Yang penting anak laki-laki kita sudah ada pekerjaan, yang pekerjaan itu bisa menafkahi anak istri. Dan nanti Allah yang akan mengayakan. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla kuatkan kita ya ibu-ibu, bagi yang punya anak laki-laki dan juga bagi yang punya anak perempuan. Masya Allah. Kalau suatu hari ternyata datang ya seorang laki-laki ya melamar anak perempuan kita, maka bismillah. Ya, kita lepaskan, karena tentunya anak kita ini hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak sayang, tapi sudah saatnya kita harus melepaskan sementara waktu dan kelak Allah akan mengumpulkannya kembali di dalam jannahnya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan
bahwa hendaklah bagi seorang wanita, seorang pemudi, ketika sudah memasuki masa balik, dan kita tahu masa balik seorang wanita itu ditandai dengan hadirnya haid atau menstruasi, ya. Dan ternyata wanita ini juga sudah masuk ya ke dalam hukum yang wajib, misalnya khawatir nanti justru jatuh ke dalam perzinahan, ya sudah mulai suka dengan lawan jenis, sudah mulai naudzubillah misalnya berpacaran, maka kita segera menikahkan putra-putri kita, ya. Bagaimana Ustazah, apakah boleh kita yang punya anak perempuan mencarikan anak perempuan kita jodoh? Boleh, silakan. Ya. Minta sama Allah. Jadi pertama kali itu kita minta dulu sama Allah. Saya pun ibu-ibu sekarang itu sudah mulai berdoanya minta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami ya Allah menantu yang soli dan soliha. Ya Allah berikan kepada kami besan yang soli dan soliha. Itu sudah minta dulu sama Allah, ya. Kenapa kok minta besan yang soli dan soliha? Karena nanti besan kita ini ibu-ibu yang kelak akan membersamai putra-putri kita. Ya enggak? Ya kan, kalau enggak soli-soliha, ya mesti nanti ada sesuatu yang tidak baik ke depannya. Ya, jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla Dzat Al-Karim yang akan memberikan dengan kemuliaannya apa-apa yang diminta oleh hambanya. Masya Allah. Baik, jadi sekali lagi bahwa orang yang menikah itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang ibu, suami kita sebagai seorang ayah hendaklah mencarikan calon-calon menantu yang salih dan salihah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum." Masya Allah, 3 golongan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas dirinya untuk menolong mereka. Ini berarti ini janjinya Allah. Allah akan tolong orang-orang ini. Siapa? An-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin dijaga kehormatan dirinya, pasti akan Allah tolong. Wal mukatib yuridul ada. Mukatib atau mukatib, budak yang berjanji kepada tuannya akan menyerahkan sejumlah harta untuk mendapatkan kemerdekaannya, maka Allah akan tolong. Masya Allah. Jadi ada tuh budak-budak yang memang berjanji kepada tuannya, nanti kalau saya ada harta, saya akan menebus diri saya, ya, maka Allah akan tolong. Yang ketiga adalah wal mujahid fi sabilillah, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, para mujahid fi sabilillah, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian di antara contoh Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah menikahkan Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith dan Al-Fadl bin Abbas, dan memerintahkan sahabat untuk membayarkan mahar mereka dari khumus. Ya, jadi zaman dulu itu ya akhwat ada yang namanya khumus. Apa sih khumus ini? Khumus ini adalah 1/5. Jadi zaman dulu itu ada, kalau misalnya Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan ya dari hasil peperangan. Misalnya orang-orang beriman memenangkan peperangan, maka dapat ghanimah. Dan Rasulullah SAW, ya, kerabat Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, itu biasanya dulu mendapatkan 1/5 dari harta ghanimah. Maka ketika Rasulullah SAW menikahkan Abdul Muttalib bin Rabi'ah dan Al-Fadl bin Abbas, maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk membayarkan mahar dari khumus itu. Masya Allah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Abdul Muttalib bin Rabi'ah, dia berkata, ya, Rabi'ah bin Haris dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkumpul dan berkata, demi Allah, kata mereka, bagaimana kalau 2 anak ini, maksudnya aku dan Al-Fadl bin Abbas, kita utus menghadap Rasulullah, ya, untuk berbicara dengan beliau, agar beliau mengangkat mereka berdua untuk mengurus harta-harta zakat, ya, sehingga mereka berdua dapat menunaikan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang. Maka ya, ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib dan berdiri di dekat mereka berdua. Kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka perlu sampaikan, ya. Dan Ali berkata, ya, jangan kalian lakukan. Maksudnya jangan kalian lakukan hal tersebut, ya, ketika kalian mengurus zakat-zakat, ya, tapi niatnya bukan untuk kebaikan. Dan kemudian Ali mengatakan, demi Allah, ya, kalian datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah akan memberikan apa yang kalian inginkan, ya. Maka ketika itu mereka meminta kepada Ali bin Abi Thalib yang sudah menjadi menantunya Rasulullah SAW, ya, dan akhirnya Masya Allah Rasulullah SAW pun
mendengarkan apa yang menjadi hajatnya mereka, ya unek-uneknya mereka, Rasulullah dengarkan. Masya Allah ya. Jadi beliau tuh sesibuk apapun ya teman-teman, Rasulullah SAW masih ada waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi unek-unek dari para sahabatnya. Dan akhirnya ya endingnya adalah Rasulullah SAW menikahkan Abdul Muttalib ya bin Rabi'ah dengan salah satu putrinya sahabat. Masya Allah. Dan diambilkan maharnya dari harta khumus tadi. Masya Allah. Masya Allah. Dan Masya Allah, Nabi kita Muhammad juga, Masya Allah, kalau kita lihat dalam sirah ya, beliau juga mempersiapkan ya untuk putri tercintanya yaitu Fatimah. Ya, Fatimah putri Rasulullah SAW. Masya Allah. Seorang suami yang salih. Ya, berapa banyak laki-laki yang sudah meminta Fatimah untuk dijadikan sebagai istrinya. Tapi ketika itu pilihan Rasulullah SAW ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dan kita tahu ya Rasulullah itu kalau milih menantu tuh luar biasa loh ibu-ibu. Masya Allah. Coba deh kita lihat siapa menantu Rasulullah. Ali, Utsman. Nah, itu kan orang-orang luar biasa tuh. Kemudian suaminya Zainab, Abul As. Abul As ini adalah seorang laki-laki dari kalangan bangsawan yang masih satu kerabat dengan Zainab. Zainab itu putrinya Rasulullah. Rasulullah kan punya putri 4 nih. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah. Ya, belajar lagi ya ibu-ibu ya. Kadang kita ini kalau ditanya siapa putrinya Rasulullah, lupa gitu ya. Putrinya Rasulullah ada 4. Putrinya Rasulullah ada 7. Ya, jadi putrinya Rasulullah ada 4 nih. Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Zainab dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Abul As. Abul As ini adalah sepupunya Zainab, anaknya saudaranya Khadijah. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman. Masya Allah. Utsman, Masya Allah, seorang yang malaikat saja malu kepada Utsman. Utsman seorang yang dermawan. Utsman seorang yang Masya Allah memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Utsman menikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal dunia. Ya Rasulullah SAW akhirnya menikahkan Ummi Kulsum dengan Utsman, turun ranjang. Dan yang keempat adalah Fatimah. Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh hukumnya kita sebagai seorang ibu ya untuk mencarikan calon menantu bagi putri-putri kita. Boleh ya akhwat. Ya. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan waktu pernikahan Fatimah yang menyiapkan persiapannya ya itu adalah dari keluarga Rasulullah SAW. Masya Allah, Rasulullah yang mempersiapkan barang-barang untuk persiapan menikah, ya baik itu barang-barang yang dipakai oleh Fatimah ataupun keperluan-keperluan yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini diperbolehkan. Baik. Nah kemudian ya akhwat, ya jadi Masya Allah panjang sekali ya kalau kita misalnya membaca tentang bagaimana seorang ayah yang menikahkan putrinya, maka Syekh pernah juga mengatakan bahwa kata beliau ya seorang ayah ya wajib memilihkan untuk anak perempuannya laki-laki yang sepadan dengannya dalam hal agama dan dunianya. Lihat teman-teman, Syekh mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mau cari menantu, maka carilah yang satu kufu, baik agama maupun dunianya. Ya. Rasulullah SAW ya, menikahkan putra-putri beliau kan yang satu kufu, yang mana Masya Allah rata-rata ya masih satu keluarga besar. Dan Masya Allah ya teman-teman, ini tuh banyak sekali manfaatnya ketika kita menikahkan anak-anak kita yang sepadan ya, dengan laki-laki atau perempuan yang agamanya bagus, juga yang satu level atau yang satu frekuensi gitu ya. Karena memang Masya Allah ya banyak ya akhwat ya, kisah-kisah yang akhirnya itu bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Ya, jadi di antara yang perlu kita lakukan adalah kita mencarikan para menantu yang baik agamanya, itu yang paling pertama ya akhwat. Ya, karena kenapa kok yang paling pertama baik agamanya? Karena seorang laki-laki kelak akan menjadi ayah bagi anak-anaknya, seorang ibu kelak akan menjadi istri dan ibu bagi seorang wanita, kelak akan menjadi seorang ibu dan istri bagi suami dan anak-anaknya. Masya Allah.
Terakhir ya dari hadis Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar beliau berkata bahwa ketika Hafsah menjadi janda ya karena kematian suaminya yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, maka ketika itu Umar mulai bingung nih. Ya Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar awalnya ya, kepada Abu Bakar, maka ketika itu Abu Bakar terdiam. Ya, kemudian Umar tawarkan kepada Utsman, Utsman juga diam. Ternyata Utsman tuh bukan tidak mau, tapi Utsman itu masih dalam keadaan sedih karena baru saja ditinggal oleh Ruqayyah. Jadi Utsman tuh sedih gitu loh. Ketika Ruqayyah meninggal ya akhwat ya, siapa yang tidak sedih? Seorang laki-laki ditinggal oleh belahan jiwanya, oleh istri tercintanya, Masya Allah. Jadi Utsman tuh bener-bener Masya Allah sayang banget sama Ruqayyah tuh, Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman, bukti sayangnya Utsman kepada Ruqayyah itu apa coba diantaranya dikisahkan di dalam sirah. Di antaranya adalah Masya Allah, Utsman ini mengantarkan kepergian istrinya di detik-detik terakhir coba. Jadi Utsman nih Masya Allah ya akhwat, ketika semua orang ya di Madinah rata-rata ikut perang Badar, Utsman tidak ikut. Kenapa? Karena Utsman sedang menemani istrinya yang sedang sakit. Dan ketika itu kaum muslimin datang dengan membawa kemenangan, Utsman ini sedih. Ya, kenapa? Karena di saat yang sama Allah Azza wa Jalla mewafatkan Ruqayyah, istrinya beliau, putrinya Rasulullah SAW. Ya, Utsman ya radhiyallahu anhu yang akhirnya mengantarkan jenazah Ruqayyah. Ya Masya Allah, ke liang lahat. Dan ini ya Allah romantisnya luar biasa ya akhwat. Masya Allah, ya semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan ya Utsman beserta Ruqayyah beserta istri-istri beliau Ummi Kulsum ya di surganya Allah. Masya Allah. Di saking sayangnya Utsman, Masya Allah, beliau yang mengantarkan kepergian istri tercintanya, Masya Allah, di tempat terakhir, jadi di kuburnya, Masya Allah. Baik. Nah, maka Umar menawarkan Utsman, Utsman diam. Menawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar nggak ngasih jawaban. Ya. Dan akhirnya terakhir, ya, Masya Allah, Umar berkata kepada Rasulullah SAW, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW yang akhirnya menikahkan, minta kepada Umar akan menikahi Hafsah, putri beliau. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ini hikmahnya ya. Di seorang ayah itu mesti tidak akan tenang ya ketika melihat anaknya menjanda. Dan Umar akhirnya apa? Akhirnya mencarikan calon menantu untuk putri tercintanya, dan Allah Azza wa Jalla berikan Umar seorang menantu yang luar biasa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diperbolehkannya seorang ayah mencarikan menantu untuk anak perempuannya, dan diperbolehkannya seorang ibu mencarikan menantu untuk putra tercintanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang tua yang amanah ya akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita menantu yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang salih dan salihah yang sudah siap untuk menikah lahir dan batin ya, karena zaman sekarang itu terkadang ya akhwat, saya itu pernah mengisi sebuah materi kajian ya di beberapa kajian online dengan judul overthinking sebelum menikah ya, dengan judul kesiapan kuliah pranikah gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang itu yang akhirnya khawatir terhadap dirinya berlebihan gitu ya. Nanti gimana kalau sudah menikah, nanti gimana, Masya Allah. Sudah, bismillah ya. Ada ilmu yang mesti ditimba, ada ilmu yang mesti dipelajari, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang berlebihan, ya overthinking itu tidak baik bagi kehidupan kita semuanya. Ya, kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian, maka Allah juga akan memberikan solusi. Tinggal kita mau bersabar atau tidak.
Masya Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan putra-putri kita teman-teman untuk menjadi anak-anak yang salih dan salihah, untuk menjadi menantu yang salih dan salihah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya di dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.